Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur hanya milik Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidurnya kita nyenyak hingga bangun. Alhamdulillah, banyak sekali nikmat-nikmat yang harus kita syukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam salam kita hadirkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh-contoh kehidupan kita, bagaimana kita berinteraksi sama manusia pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu insyaallah mudah-mudahan ada yang perkara yang ditinggalkan kepada kita, yaitu Quran dan hadis. Semoga kita selamat dunia dan akhirat insyaallah. Oke pemirsa, kembali lagi kepada kami atau channel Haji Sudarmin. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas topik tentang seputar peruqyah. Jadi banyak pertanyaan di tengah masyarakat maupun di YouTube itu banyak ditanyakan tentang banyaknya yang mau menjadi peruqyah, apa saja dan bagaimana saja, apa saja yang harus kita pahami atau harus kita hafalkan ayat-ayatnya begitu, dan juga banyak hal itu. Nanti kita tanyakan satu persatu kepada Pak Haji yang sudah ahlinya tentunya, agar insya Allah yang menjadi peruqyah atau yang sudah peruqyah agar istiqomah Ustaznya. Insyaallah. Apa saja amal-amalan. Nah, ini pertanyaan pertama Ustaznya. Jadi banyak yang mau jadi peruqyah Ustaz, apa yang harus dilakukan atau amalan apa yang harus dihafalkan atau apa pertama kali yang harus dilakukan atau benar-benar menghafal Qurannya atau mempelajari hal menurut pengalaman atau yang Ustadz lakukan ketika menjadi awal peruqyah hingga sampai sekarang. Ya, baik. Monggo. Ya, kami sapa dulu para pemirsa dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, pertanyaan menarik ya. Para pemirsa dimanapun Anda berada ya, di seluruh tanah air dan dunia internasional, banyak yang menyimak tentang ruqyah ini. Masya Allah ya, salam untuk kami semuanya dari Pontianak ini. Semoga Bapak Ibu yang menyimak semuanya acara kami, yang menyimak video-video kami kaitannya dengan mungkin penyakit, kaitannya dengan keluarga, kaitannya dengan iman, insya Allah ya, kaitannya dengan ya rizki sehari-hari yang kita alami. Ya, semoga Allah memberikan kita keimanan yang kuat. Amin, untuk tetap kita bisa melakukan istiqomah dalam beragama, dalam beraktivitas, dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga Allah menjaga kita ya, kalau kita ini bertauhid ya kan, kita mampu menjalankan amal-amal soleh sesuai dengan syariat. Masya Allah, itu adalah satu benteng ya, insya Allah. Kemudian jangan lupa semuanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niatkanlah itu dalam hati untuk karena Allah saja ya, lillahi ta'ala ya, sholatku, ibadahku ya, pekerjaannya ya, rizkinya, membantu orangnya, atau hari-harinya lah kita lakukan itu. Ambillah kesempatan itu, karena kita menjadi khalifah ya, kita wajib untuk menyebarkan kebaikan kepada insya Allah. Ya, pertanyaannya bagus tadi ya. Banyak yang mau menjadi peruqyah. Banyak yang mau menjadi peruqyah, ini luar biasa pertanyaan di sini. Sebetulnya sudah banyak betul peruqyah yang senior ya, maksudnya yang sudah profesinya, sudah pengetahuannya luar biasa banyak. Kemudian juga ya sudah sangat terkenal, banyak sekali gitu ya, banyak sekali. Kalau kita ini kan baru. Ada kisah yang saya ceritakan sebelumnya ya, kita ini semacam kecelakaan saja. Jadi dipaksa orang untuk ruqyah, padahal kita bukan peruqyah.
Nah, ternyata sampai sekarang Alhamdulillah. ya kita hanya menyikapi itulah cara Allah. Itulah cara Allah. Sudah kita jelaskan baik-baik, tetap aja beliau meyakini bahwa saya Bisa peruqyah. beruqyah. Masya Allah. Ya, baik. Nah, bagaimana pertanyaan tadi Banyak yang mau jadi peruqyah nih. jadi peruqyah itu ya? Apa yang harus yang dilakukan dipelajari atau apa yang harus pertama kali dilakukan, atau langsung menghafal ayatnya, cari ayat ruqyahnya, atau mentazkiyah diri dulu apa gimana itu? Itu pertanyaannya yang ditanyakan. Ya. Nah, jadi banyak yang minta izin, minta sharing atau ya minta juga kepada kami untuk jadi murid dan lain-lain ya. Saya sampaikan ya saya orang biasa saja gitu kan. Kami hanya menerapkan apa ya ilmu yang ada gitu ya. Kalau menghafal susah. Satu karena sudah ujur, yang kedua ya cara Allah mungkin begitu ya, kemampuan kami yang dikasih cuma segitu gitu ya, tapi kita coba amalkan ya. Ibu, Bapak yang dirahmati Allah yang kepingin menjadi peruqyah, utamanya ruqyah itu satu ya, bukan tujuan. Ya kan? Ini karena bagian daripada cabang-cabang daripada apa namanya Islam, yang ini adalah bagian daripada solusi atau pengobatan gitu kan. Ini sebetulnya untuk medis dan non medis. Ya kan? Nah, bagaimana mula-mulanya kita harus menjadi seorang pemula peruqyah gitu ya. Ya, menurut hemat saya nomor satu, belajarlah kepada yang ahlinya. Ya kan, belajar dulu kepada yang ahlinya. Ruqyah itu apa? Dipahami dulu. Ya kan, dipahami. Untuk menjadi seorang ruqyah, kita mau melakukan sesuatu itu kan harus tahu tujuan nih ya. Kalau nggak tahu tujuan, wah bisa belok di jalan, atau bisa sesat di jalan gitu kan, atau malah kita ya terjebak di jalan. Betul. Nah, harus tahu dulu. Pertama yang harus tahu kan, niat kita ini mau jadi peruqyah itu apa. Nah, ya kalau itu mau jadi peruqyah. Nah, kalau mau jadi peruqyah, nomor satu misalnya kan kita harus paham dulu, bisa membaca Al-Quran gitu kan ya. Betul. Ya, tidak harus tajwidnya bagus misalnya, kan sangat bagus kalau pas sehingga artinya tidak merubah gitu kan. Tetapi jangan mengecilkan hati kalau misalnya teman-teman kita bacaannya belum pas gitu kan, tajwidnya belum pas gitu kan. Nggak apa-apa, dilatih aja. Yang penting dia terus mau belajar memperbaiki makhrajnya ya kan. Seperti itu. Nah, silahkan nomor satu harus tahu dulu, karena yang Al-Quran ini sumbernya, kita mau meruqyah sumbernya mana, dasar hukumnya mana, ya dari Al-Quran dulu. Nah, tahu dulu kan, kemudian dari mana sumber yang kedua, dari hadis. Nah, pegangannya dua ini. Jadi kita berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, ini dipahami dulu ya kan, bahwa kita bisa baca Al-Quran ya kan. Minimal kalau nggak bisa ya sudah, amalan hari-hari yang surat-surat pendek. Surat-surat pendek itu bukannya tidak bermakna atau mungkin maknanya tidak kuat, enggak. Itu luar biasa, misalnya kulhu ya, Al-Falaq ya, An-Nas gitu kan, ayat kursi. Contoh ya, wah itu hebat-hebat gitu kan. Yang belum hebat mungkin pembacanya, maknanya belum masuk. Nah, itu ya. Jadi kalau mau jadi peruqyah, nomor satu adalah belajar dulu. Belajar, terus kemudian tujuannya kita mau jadi peruqyah itu apa. Kalau misalnya nanti gini, Ustaz ya, tujuannya mau ruqyah misalnya menjadi untuk bisnis ya kan. Nah, itu salah niat. Itu Ustaz ya. Ya kan, salah niat. Kan di situ lillah tuh. Yang kedua misalnya mau jadi peruqyah, mau terkenal. Lalu melihat orang-orang peruqyah itu kan sepertinya yang dilihat itu kan mudah terkenal. Ya kan, begini begitu, kesannya seperti kehidupannya mewah. Enggak juga. Ya. Nah, kalau mau seperti itu nanti Allah kabulkan niatnya seperti itu, bukan lillah. Oh, sayang. Amalnya habis nanti. Oh, salah niat. Gitu ya. Nah, terus dia betul-betul misalnya mau jadi peruqyah itu
dia harus punya jiwa ini, jiwa sosial. Harus punya. Ya kan, kenapa? Ruqyah ini kan untuk bantu orang. Untuk bantu orang yang tidak mampu, untuk bantu orang yang tidak bisa, untuk bantu orang yang tidak mengerti bahwa Al-Quran ini adalah syifa, bahwa Al-Quran ini obat, Al-Quran ini penyembuh. Nah, kalau orang yang nggak tahu, walaupun dia secara keilmuan dunia pinter, tapi dia nggak paham dengan Al-Quran, dia nggak paham dengan imannya, nah perlulah didakwai. Nah, kan perlu ilmu nih, Ustaz. Kalau nggak perlu ilmu, gimana antum mau ini nyampaikan dakwah kepada pasien? Nanti suruh duduk langsung ruqyah gitu aja. Udah, ini dengerin aja ya, dengerin aja. Nanti bereaksinya sendiri-sendiri. Nah, jangan. Jadi tujuannya jelas dulu menjadi peruqyah. Ya. Ya, insya Allah mungkin itu untuk jadi pemula. Oke pemirsa, jadi bisa kita rangkum dengan penjelasan Pak Haji tadi. Pertama adalah niat, yang kedua tujuannya. Niat itu apa tujuan kita, motivasinya gitu Ustaz ya. Nah, setelah itu ayo berguru kepada orang yang ahlinya ya Ustaz. Insya Allah. Berpengalaman. Nah, setelah ada niat, ada tujuan, dan berguru kepada ahlinya, nanti insya Allah baru nanti insya Allah perlahan-lahan mungkin insya Allah akan jadi Ustaz ya. Insya Allah seiring dia praktek ya. Praktek. Kalau nggak dipraktekkan ilmu setinggi apapun kan nggak manfaat. Kan perintah Allah itu. Kalau dapat ilmu diamalkan, bukan disimpan. Dan seterusnya bagi mungkin yang punya sudah ada niat dan mungkin baca Al-Qur'annya belum begitu fase. Yang penting maknanya itu Ustaz ya. Yang penting harus tahu makna dan menjiwai apa perintah dalam Al-Qur'an itu. Menjiwai itu kan yakin. Nah, baru insya Allah, ketiganya kata beliau itu harus punya jiwa sosial. Nah, ini yang perlu. Karena kalau kita punya istilahnya kekayaan atau suatu bakat atau suatu kemampuan, tapi jiwa sosial kita nggak ada, itu sama saja untuk diri sendiri, dan mungkin itu akan menjadi ilmu atau sesuatu yang kita dapat itu tidak barokah Ustaz, karena tidak berbagi, tidak ikhlas. Gitu. Oke, kembali ke pertanyaan kedua Ustaz ya. Nah, ini sudah jadi peruqyah Ustaz. Banyak peruqyah sudah mencoba tapi tidak punya efek. Nah, misalnya kayak aneh kan, udah mau coba-coba tuh, tapi kayak merasa mungkin nggak yakin dan juga mungkin di situ nggak punya efek sama sekali, gitu kan. Nah, itu apa permasalahannya? Mungkin karena niat atau memang masih ragu-ragu atau masih gimana gitu. Nah, ini sudah jadi nih, misalnya, ya, sudah gitu. jadi, udah mau mencoba ya, lah, anggap sudah bisa gitu kan, anggap sudah bisa. Tapi tidak punya efek dia. Nah, ini juga salah satu banyak pertanyaan ya dari saudara-saudari kita yang karena begitu banyaknya informasi tentang ruqyah, ya? kebaikannya begitu besar kepada kehidupan kita gitu kan. Nah, itu sebetulnya sangat dianjurkan adalah seperti itu. Ya, intinya bahwa kita ini meruqyah diri sendiri, meruqyah keluarga kita, gitu kan, tidak tergantung kepada orang. Ya kan, sebetulnya di situ itu ditemukan di Al-Quran adalah obat, ya kan, Al-Quran adalah syifa, penyembuh bagi orang yang beriman. Ustaz, penekanannya tuh bagi orang yang beriman. Al-Quran ini ya yang memberikan manfaat luar biasa. Bagi orang kafir, zalim, ya enggak, malah ketakutan dia kan, malah jadi masalah bagi dia. Betul. Kemudian kenapa enggak berefek? Banyak hal di sini ya, banyak hal. Satu, kalau misalnya kita ini mau jalan-jalan ya, kita ibaratkan gitu, kita jalan. Kalau kita sering berjalan, itu kita kan hafal. Betul. Mana lobang, mana tikungan, mana ada hambatan, ya kan? Simpangnya. Kita ibaratnya nggak pakai petunjuk arah pun kita sampai. Kenapa? Karena sudah terbiasa tahu tujuannya ke situ, kita lewat jalan mana saja bisa nih. Karena sudah tahu arahnya ada di situ. Nah, ini bisa jadi orang-orang yang meruqyah atau orang meruqyah dirinya sendiri nggak punya dampak. Ya kan? Tidak harus bereaksi gitu kan. Tapi kalau apa namanya, orang kesannya kalau di ruqyah tidak bereaksi kayak belum ruqyah gitu. Belum ruqyah gitu ya. Iya, kesannya gitu. Kesannya begitu. Padahal tidak harus ya, tidak harus. Tidak harus orang itu misalnya harus muntah, harus kentut, harus kencing lah, harus
menangis Sendawa bla bla gitu. harus sendawa dan lain-lain. Tidak juga. Oh. Tidak juga. Ya kan? Dampak yang kita rasakan saat kita misalnya meruqyah, dampak yang paling kita rasakan, dia merasa tenang. Nah, itu tanda tuh. Itu tanda bisa jadi jin sudah keluar. Nah, ya kan? Nah, ini dipahami dulu supaya kenapa tidak berefek bla bla bla, sehingga kadang panik. Ini pertanyaannya banyak banget. Banyak banget ya. Nah, kok enggak ada efek? Nah, di sini harus punya kemampuan untuk mendakwai pasien atau kita memahami maknanya untuk diri kita. Ya kan? Nah, kalau pasiennya nggak didakwahi, ya terkesannya kan nanti dia nggak ngerti apa-apa. Iya. Betul ya? Ya, kalau tadi ya misalnya dia hanya sebagai profesi, tidak menjadikan ini sebagai sarana dakwah, maka suruh duduk di ruqyah gitu aja kan. Nggak nyentuh ke dalam. Nggak nyentuh ke jiwanya, nggak nyentuh ke imannya. Nah, kenapa nggak ngefek? Bisa jadi satu, antum nggak yakin dengan Al-Quran adalah obat. Kenapa? Kalau kita nggak minum obat atau kita nggak minum sesuatu kok kayaknya belum berobat, kan gitu ya? Benar nggak? Jangan hilangkan itu. Itu karena faktor kebiasaan. Yang selama ini kita perginya ke tabib, ke dokter, kemana gitu kan? Seolah-olah kalau belum minum obat, ya belum berobat. Kalau belum disuntik, belum berobat, katanya gitu. Nah, di sini apa? Kan Al-Quran itu yang langsung kepada kita. Betul. Yakin dulu, misalnya kita mau baca surat Al-Ikhlas, ya kan, surat An-Nas, ya kan, misalnya ayat kursi, Al-Falaq, ayat kursi atau ayat-ayat yang lain. Nah, di sini kekuatan nomor 1 adalah niat. Niat kita kepada Allah. Kalau kita menggantungkan itu bahwa ini Al-Quran ini yang menyembuhkan aku, ada sesuatu yang keliru. Yang punya Al-Quran kan Allah. Al-Quran tuh kita baca, ini adalah perkataan Allah, petunjuk dari Allah untuk kita. Nah, kalau ini yang antum baca aja, oleh pemirsa dibaca aja, lalu kita kan nggak yakin dengan yang punya. Sama juga nggak ada artinya. Kurang efek, bukan nggak ngefek ya, kurang efek. Dia kan sudah punya yakin bahwa sudah yakinnya masih lemah lah gitu kan, bahwa Al-Quran ini adalah obat gitu kan. Cuma kan masih ada keraguan, ya kan, masih ada was-wasnya iya atau tidak gitu kan. Nah, sementara dia mungkin nggak paham ya, atau mungkin belum ngerti bahwa jika kita sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, sungguh-sungguh ya, kita minta kepada Allah, sungguh-sungguh, Allah jawab. Pasti aku kabulkan. Syaratnya 2, beriman dan taati perintahku. Di sini letaknya teman-teman semuanya. Kalau kita ini sudah mau menjadi peruqyah, sungguh-sungguhlah menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Artinya amal-amal soleh kita. Iya, amal seharian. Nah, kira-kira gitu. Sehingga kalau kita tadi itu niatnya kan, jangan merasa bahwa kita mau meruqyah orang, ini pasti bisa. Sombong. Jatuh pada orang sombong. Jatuh ke kitanya. Mengandalkan diri ya. Iya. Lalu merasa bahwa kita ini peruqyah datang ke sana, ini nanti kesurupan, ini begini begitu. Jangan. Maka dimulailah kita kembali lagi ke niat, ajak orangnya itu untuk memahami bahwa kita ini hamba Allah yang perlu Allah. Hamba Allah yang banyak dosa. Hamba Allah yang betul-betul kita banyak maksiat. Ini maknanya ya. Bagaimana nggak ngefek misalnya. Ya harusnya misalnya nih kan sebagai tanda-tanda tadi, kalau kita nggak ada reaksi apapun, kita merasakan tenang, ruqyah itu kan, nah itu Masya Allah, itu suatu ciri-ciri bahwa jin mungkin sudah keluar. Yang jadi masalah, kalau dia balik lagi, kan kita nggak tahu. Betul ya? Nah, makanya yang metode salah satu yang kami lakukan itu adalah juga mendakwai jin. Salah satunya adalah supaya dia nggak pulang lagi, itu tujuannya apa? Didakwai supaya menjadi Islam itu. Kalau Islam kan karakternya berubah, Ustaz ya. Betul. Ini dunia goib, kita nggak bisa cerita seperti ini bahwa nyata ini tadinya hitam kayak gini. Misalnya kan ini nyata nih gitu kan. Begitu dia bersyahadat menjadi putih, menjadi bersih, bersinar, bla bla bla. Itu nggak bisa kita jelasin di sini. Maksudnya hanya peruqyah. Misalnya si mediator dan mereka lah
yang merasakan, bisa di dalam hati, yang nampak atas izin Allah, misalnya kan itu dinampakkan bentuk jinnya seperti ini, dia berubah total seperti ini. Walau alam itu apakah tipuan atau enggak, tapi kalau saya meyakini betul. Saya meyakini bahwa itulah dunianya gaib, dunianya Allah. Ya kan, dia bisa nampak sekilas. Misalnya mediator tuh ngomong, itu cukup di dalam hati, apa aja itu persis seperti kita ngomong kayak gini, nggak perlu terucap. Betul. Nah itu kan berarti kan hal gaib yang haknya Allah dengan mereka. Bayangkan ya, kita dalam hati ini, itu betul-betul seperti komunikasi seperti ini. Masya Allah. Nah ya, ini balik lagi kenapa nggak ngefek, nomor satu. Kalau itu nggak ngefek, yakinlah. Kalau dia udah merasa tenang, yakin bahwa insya Allah jinnya keluar. Ya kan? Nah sudah keluar, misalnya kan, itu yang pentingnya, menjaga supaya nggak masuk seperti apa. Karena dia tetap kafir. Jin tetap kafir. Dan dia hanya takut hanya sama iblis, bukan sama Allah. Maka kalau seandainya dia masih kafir nih kan, maka sangat mungkin dia tetap balik lagi satu. Kenapa kita lengah tadi? Kalau tidak didawai, apa yang dilakukan pasca ruqyah? Kalau nggak didawai, nggak diarahkan, lalu dia nggak mau melakukan pasca ruqyah, balik lagi. Ini pemirsa, ini yang paling menarik sama Pak Haji ini, karena aneh sendiri ya pas baru kenal sama Pak Haji, kok metodenya lain ya. Metodenya lain, caranya yang lain dibanding teman-teman atau saudara-saudara kita. Dan saya juga pernah ikut kursus, atau bukan kursus, atau namanya seminar ruqyah Ustaz ya. Sekedar untuk belajar dan untuk mempraktekkan, itu mungkin tidak ada efek. Nah, di sini apa yang menarik? Pertama, yang paling menarik yang harus kita ketahui, aneh sendiri juga berpikir bahwa orang yang tidak kesurupan atau tidak muntah-muntah, itu tidak punya efek. Ternyata ada dua nih, baru dapat ilmunya tadi nih. Jadi efek yang sudah diruqyah tidak harus muntah Ustaz ya. Tidak harus. Tetapi dia tidak merasakan harus reaksi. Dalam hatinya itu tenang. Karena kenapa? Karena ada gangguan bersifat yang sudah ditanam misalnya, atau ada paku atau yang lain yang harus dimuntahkan, tapi ada yang khusus untuk gangguan saja gitu kan. Dia bersemayam di dalam, tapi ketika jinnya itu keluar gitu kan, akhirnya merasa tenang. Nah ini yang harus kita ketahui, tidak harus kesurupan dan juga tidak harus muntah-muntah. Tidak harus. Pasien tersebut itu mengalami ada perubahan dan tenang dalam jiwanya. Nah, ini yang harus kita ketahui. Itu kan nggak bisa dibohongin. Kalau dia bohong, ya urusan dia sama Allah gitu kan. Tidak mungkin lah dia pengakuannya begitu kan gitu. Dibuat-buatnya. Pasti sesuai dengan apa yang dia alami. Nah, aneh sendiri juga sudah diruqyah beliau. Ya, ada jin nasab ya, harimau. Tahun-tahun ya. Itu luar biasa. Dulunya aneh itu tidurnya agak susah. Alhamdulillah dengan izin Allah, ketika diruqyah itu merasa, padahal saya nggak muntah-muntah. Nah itu yang tadi memang ada pemikiran juga ini, kok begitu, tapi ternyata pas sudah itu kayak plong rasanya gitu kan. Masya Allah, ini yang harus kita lapang ya, lapang seperti terbuka aja semua. Ini yang kata kuncinya. Yang kedua, apa kata beliau itu, ini yang menarik ruqyah beliau, kita harus mendakwai pasien dan jinnya tersebut. Nah, ada dua objek di situ. Orangnya dulu yang kita ruqyah agar dia tahu tentang tauhid, gitu kan. Dan dia menyentuh dalam hati ruhnya itu, jasa dia, akhirnya jin ikut juga dalam, kan dia bersemayam di dalamnya. Baru nanti ketika sudah misalnya udah berinteraksi, ada misalnya jinnya di situ bersemayam di mana saja berada, akhirnya kita dakwai. Ketika didakwai seperti video-video beliau gitu kan, syahadat, insya Allah nggak balik lagi tuh Ustaz ya. Insya Allah enggak. Kalau sudah syahadat dia, karena sudah berjanji sama Allah hubungannya gitu kan. Ya kalau dia pun mau balik kan kita juga nggak ngerti. Nah, pesan kita sudah sampai. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendakwai, ya kan, udah sampai. Harus diingat gini Ustaz. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya kan, jin dan manusia itu kan ciptaan Allah yang harus ibadah kepada Allah. Berarti dua-duanya nih punya hak untuk masuk surga. Punya hak untuk balik. Makanya di Al-Quran juga disebutkan kan bahwa ada golongan pendakwah di golongan jin. Ada rasul di golongan jin. Artinya kan sama, bahwa kita akan balik lagi ke surga. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita sama-sama makhluk Allah yang harus ibadah kepada Allah. Berarti kan sama, bahwa dia juga punya hak, punya cara bagaimana aku bisa balik ke sana.
Karena tadi, karena kebatilan, ya kan, karena dendamnya iblis kepada Nabi Adam, sehingga dia menanamkan kebencian itu kepada anak cucunya, iblis itu. Nah, jin-jin inilah yang ditugaskan. Tugasmu apa? Kamu ganggu manusia. Yang mana? Yang muslim secara khusus. Kenapa? Belokkan akidahnya. Tujuannya apa? Balik ke neraka. Kalau yang tidak muslim, diganggu biar tetap dia nggak menjadi muslim, supaya tidak selamat. Nah, makanya kalau mereka yang bukan muslim kan gampang, udah bersama saja. Karena tidak ada iman. Nah, saudaraku, ini bicara tidak menjelekkan. Karena hidayah milik Allah ya. Hidayah milik Allah, petunjuk milik Allah, kemudian apa nih ya? Ya karomah milik Allah, pertolongan milik Allah. Dengan ruqyah ini, Masya Allah, kita merasakan bagaimana kenyataannya di alam sana. Ya, begitu mengerikan Ustadz ya. Begitu mengerikan kalau betul-betul kita tidak beriman. Kita buktiin ya, kita misalnya meruqyah beberapa saudara-saudari kita yang non muslim. Ya kan. Ya, kalau kita bicara nanti kan malah khawatirnya menjelekkan agamanya dan gitu kan. Tersinggung. Gitu. Kalau terbuka kita sampaikan bahwa ya kan, ini loh selamat ini. Islam itu kan artinya selamat. Itu udah jelas. Islam itu kan jalan keselamatan kita balik ke surga. Inna dina indallahil Islam. Allahu Akbar. Ini Ustadz yang penting. Ini merinding nih pemirsa. Jadi tadi ya, kita harus fokus ke pertanyaan banyak ruqyah yang tidak mempunyai efek. Jadi ketika di ruqyah tidak harus muntah dan juga merasa tenang dalam dirinya, itu sudah punya efek. Oh, luar biasa. Dan udah. Yang tidak punya efek sama sekali, apa rahasianya? Ternyata mungkin kurang yakin. Bisa jadi nomor satu. Misalnya tidak punya efek nih, bukan kedua yang tadi. Ini tidak punya efek sama sekali, istilahnya tidak ada efek, atau bisa jadi tidak ada pengaruh dan tidak sembuh lah ibaratnya gitu kan. Nggak ngaruh, sembuh. Baik fisik maupun ternyata rahasianya apa? Tidak yakin kepada orang peruqyahnya gitu kan. Dan amalan-amalannya bisa jadi Ustaznya dalam kesehariannya, untuk amalan sunnahnya, dan juga menjaga dirinya kepada makanan subhat yang lainnya, karena ini bersangkutan dengan amalan sehari-hari, karena kita mengusik jin lah ibaratnya kan. Iya, istilahnya gitu Ustaznya. Bukan mengusik jin ya. Apa namanya itu? Jin itu kan udah jelas ya. Faqatilu auliya as-syaiton inna kaida syaitona. Inna kaida syaitoni kana doifa, ya kan, bahwa memang dia tuh musuh bagi kita. Nyata betul kan? Dan juga kita pengen bahwa di dalam diri manusia itu peruqyah ini harus menyingkirkan jin. Artinya bertentangan dia. Nah, kalau kita tidak menjaga amalan itu, bisa jadi terperdaya kita. Iya, sangat. Tidak ngefek karena ada sama diri kita. Iya. Juga niat, ya. Kalau nggak niat nggak bisa. Jadi pemirsa, Masya Allah, innamal a'malu binniyat, tidak bisa dipisahkan dari amalan-amalan kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Nggak ngefek loh ya. Kalau nggak punya niat, nggak ada efek sama sekali. Yang kedua, jangan lupa. Nah, ini yang aneh sering belum dapat ilmu sama beliau. Maka akidah kita itu harus kita perkuat, dan kepada pasiennya juga harus kita dakwai dulu. Iya, dia mengetahui mengetahui bahwa saya ini ciptaan, bahwa saya ini seorang hamba yang mempunyai kewajiban, dan saya ini memang bisa masuk gangguan-gangguan. Maka kalau kita tidak menyadarkan bagaimana amalan sehariannya Ustaznya, ingatkan, sama saja bohong kita Ustaznya. Kita ruqyah gitu udah biarin. Nanti menganggapnya tukang ruqyah itu tukang obat. Yang menyembuhkan. Nah, kembali seperti itu pemirsa, Masya Allah. Ini yang harus kita ketahui. Jadi ruqyah itu bukan hanya sekedar membacakan ayat-ayat Allah. Setelah itu udah kita suruh dia pulang di rumah. Ternyata gak punya efek. Kenapa? Ya karena tidak kita menanamkan akidah dan juga mendakwai secara keseluruhan. Ya. Baik pun manusianya, makhluk yang ada, yang kasar, maupun makhluk yang di luar kasat mata kita. Iya, musuh tuh didakwai, musuh tuh gitu kan. Nah, gitu. Jadi pemirsa, Masya Allah, luar biasa sekali jenis kita ruqyah. Nah, pertanyaan berikut Ustaz.